Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian pembacaan kitab hadis yang berhubungan dengan fikih atau hukum-hukum Islam, dimulai dari hukum-hukum tentang beribadah kepada Allah, tata cara beribadah kepada Allah, yaitu di hari ini yang sedang kita bahas adalah pembacaan kitab tentang janais, Kitabul Janais. Ya, saya kilas balik sebentar untuk menyegarkan ingatan dulu, ya, supaya sambungannya nanti udah connect. Kitab tentang jenazah ini yang dibacakan adalah dari kitab hadis Nailul Autor. Di dalam kitab hadis Nailul Autor, pembahasan tentang jenazah dimulai dengan bab yang pertama, babu iyadatil marid, bab menengok orang sakit. Ya, kenapa? Wallahu a'lam, barangkali Imam Asy-Syaukani Imam Asy-Syaukani itu pensarahnya, penulisnya itu saya lupa namanya ya. Jadi pada umumnya orang itu sebelum meninggal dunia, sebelum mati biasanya sakit terlebih dahulu. Nah, di waktu sakit apa yang Islam ajarkan kepada kita? Nomor satu adalah menengok orang sakit atau bab menjenguk orang sakit. Nah, bab ini terdiri dari 5 bab, ya. Makanya judulnya abwabu. Kitabul Janazih, ya, bab menengok orang sakit. Abwabu iyadatil marid gitu ya maksudnya ya. Ditulis. Ini terdiri dari bab menengok orang sakit ini terdiri dari subbab atau bab yang pertama. Subbab yang pertama menjenguk orang sakit. Jadi kita diajari oleh Islam supaya menengok orang sakit. Ya, ini dalilnya ada banyak. Hadis nomor 1 bahwa menengok orang sakit termasuk hak setiap muslim. Hakul muslim, hak seorang muslim. Itu kata Nabi, alal muslimi, atas orang muslim yang lain, khamsun, ada 5. Salah satunya adalah wa'iyadatul marid, dan menengok orang sakit. Jadi menengok orang sakit itu hak orang yang sakit. Orang sakit punya hak. Apa haknya? Ditengok, dijenguk. Orang yang tidak sakit punya kewajiban. Kewajibannya apa? Antara lain adalah menengok orang sakit. Kita ini semua punya kewajiban dalam hidup ini. Kewajiban kita terhadap orang muslim yang lain adalah menengok dia ketika sakit. Makanya kalau ada orang sakit sampai kita tidak nengok, padahal kita tahu nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah. Hei, kamu dulu, kenapa aku sakit kamu tidak nengok aku? Tanya oleh Allah begitu. Dalam hadis lain ya. Di sini tidak ditulis, tidak dimuat, nanti dalam kitab yang lain. Terus orang yang sakit tadi, yang ditanya tadi bingung. Ya Allah, bagaimana engkau sakit? Masa engkau yang maha kuasa sakit? Maksudnya apa ya Allah? Dulu hambaku orang soleh sakit, tapi kamu tidak tengok dia.
disalahkan dia. Jadi jangan sampai nanti di akhirat kita ditanya oleh Allah, nggak ada alasan, nggak punya alasan kita untuk menjawab. Kalau kita tahu ada orang sakit, tapi kita tidak menengok. Nah kalau alasannya, ya Allah jauh ya Allah, yang sakit itu di Jakarta sana, padahal saya ke Jawa aja belum pernah ya Allah. Dan nggak punya uang untuk pergi ke Jawa ya Allah. Mungkin dimaafkan itu mungkin. Karena orangnya disampit, kita orang sampit ya Allah. Ini jangan sampai ya. Terus yang kedua, selain menengok orang yang sakit ya, kalau ada orang sakit harus ditengok. Kenapa? Karena yang menjenguk orang sakit itu seperti orang yang berada di taman surga. Ini fadilahnya, keutamaan amalan menengok orang sakit. Itu dalilnya hadis nomor 2. Terus yang ketiga, orang yang menjenguk orang sakit itu didoakan 70.000 malaikat. Kalau menengok orang sakitnya di pagi hari, maka didoakan oleh malaikat yang hadir pada waktu pagi hari 70.000 malaikat dari pagi sampai sore. Nih dalilnya ini. Ya. Ini dikasih biru-biru juga nih. Jika fa'inkana adwatan fa'inkana ghadwatan, maka jika adalah menengoknya itu di waktu sore, di waktu pagi, shalla alaihi, bersolawat kepadanya atau berdoa kepada dia, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat, hatta yumsya, sampai sore. Bayangkan Pak, malaikat dari pagi sampai sore itu mendoakan terus, Allahumma fir li sugeng warham sugeng. Gitu ya. Wa ingkana masaan, dan jika adalah menengoknya itu di waktu sore, shalla alaihi, berselawat kepadanya, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat, hatta yusbiha, sampai subuh. Jadi kalau kita menengoknya di sore hari, didoakan 70.000 malaikat, didoakan itu maksudnya dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah dan dimintakan rahmat oleh para malaikat kepada Allah. Sebanyak 70.000 malaikat, hatta yusbiha, sampai pagi, sampai subuh. Hatta yusbiha, sampai subuh. Nah, itu yang hadis yang ketiga. Terus menjenguk orang sakit itu kalau tidak bisa dilakukan pada hari itu, Nabi sendiri mengajari kita menengok orang sakit itu ada waktu 3 hari. Jadi kalau sebelum 3 hari dia sudah sembuh, nggak apa-apa sudah. Ya, ini loh dari Wan Anasin, dan dari Anas qala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kanan nabiyyu, adalah nabi, kata Anas, ya, sallallahu alaihi wasallam, la yaudu maridon, tidak menengok orang sakit illa kecuali ba'da salasin, sesudah 3 hari. Jadi kalau berdengar itu loh hari ini enggak masuk karena pas sakit, biarin dulu sampai 3 hari. Kalau 3 hari enggak sakit-sakit juga, datangi rumahnya. Ya, datangi rumahnya, didoakan. Ini menurut hadis rawahu Ibnu Majah, yang meriwayatkannya hanya Imam Ibnu Majah. Di Bukhari enggak ada, di Muslim enggak ada, di wallahu a'lam Musnad Imam Ahmad saya belum lihat apa ada apa enggak, karena Musnad Imam Ahmad itu hadisnya ada 33.000 lebih, hampir 34.000 hadis. Saya belum selesai membacanya semua itu. Insyaallah, masyaallah. Dan Musnad Imam Ahmad itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Dan kita tidak tahu kalau dhaif kalau enggak punya ilmunya. Nah, harus buka kitab syarahnya. Yang kelima, hadis yang kelima menerangkan bahwa menjenguk orang yang
hanya sakit mata. Jadi orang sakit itu wajib ditengok, kata sebagian ulama wajib. Tapi jumhur ulama mayoritas ulama berpendapat bahwa menengok orang sakit itu bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Mandubatun muakkadatun. Sunnah yang disangatkan. Walaupun dia hanya sakit mata. Ini dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, dia mengatakan yaudunin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah menengokku Nabi sallallahu alaihi wasallam min wajain, karena sakit yang kana adalah sakit itu fi ainayya atau bi ainayya pada bi aini pada mataku. Ya, hadis yang berikutnya ini hakul muslim itu diterangkan. Jadi yang dimaksud hak adalah bahwa la yambahi tarkuhu, tidak pantas meninggalkannya. Jadi yang namanya hak itu harus ditunaikan, tidak layak ditinggalkan. Wa yakunu fi'luhu, dan jadilah pelakunya, jadilah melakukan menengok orang sakit itu imma ada kalanya wajiban, hukumnya wajib, atau manduban nadman. Manduban nadman. Mandub itu sunnah, sama dengan sunnah. Nadman satu sunnah yang disunahkan, ya, yang muakkadan dikuatkan, syabihan bil wajib, menyerupai kepada yang wajib, alladzi la yambaghi tarkuhu, yang tidak pantas meninggalkannya. Terus Bukhari juga, kalau Bukhari berpendapat wa yadatul marid, menengok orang sakit itu hukumnya wajib. Bukhari termasuk ulama yang berpendapat beda dengan ulama lain. Beliau berpendapat bahwa menengok orang sakit itu bukan sunnah, wajib. Wa iyadatul marid. Fihi, kata Bukhari, kata ulama, fihi, di dalam kitab Sahih Bukhari, dalalatun, ada dalil, ada petunjuk yang menunjukkan ala kepada masyru'iyati, disyariatkannya iyadatil maridi, menengok orang sakit, wahia masyru'iyatun bil ijma', dan dia itu adalah sesuatu yang disyariatkan menurut ijma' para sahabat. Ini omongan Imam Syaukani, ya. Terus wajazmal Bukhari, dan Imam Bukhari menetapkan wujubuha bi wujubiha, dengan wajibnya menengok orang sakit. Makanya beliau menulis dalam kitabnya Sahih Bukhari itu ada bab wujubi iyadatil marid, bab wajibnya menengok orang sakit. Jadi bukan bab menengok orang sakit saja, enggak. Judul babnya di Sahih Bukhari babu wujubi iyadatil marid, begitu. Bukhari mengatakan wajib menengok orang sakit. Lalu dia bawakan hadis ini. Ya, antara lain ini. Terus bagian yang kelima, 5A, saya tambahi 5A. Ada hadis yang kelima, masih termasuk babnya sama dengan yang kelima, bahwa mendoakan orang sakit dengan doa di bawah ini. Ya, jadi ketika ada orang sakit, kita mendoakan dia. Antara lain doanya banyak, tapi antara lain adalah ini. Wa inda Abi Dawud, dan pada kitabnya Imam Abu Dawud, wan Nasai, dan Imam Nasai, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, min hadis Ibnu Abbasin, dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala annahu qala, bahwasanya Nabi telah bersabda, man ada maridon, barang siapa menengok orang sakit, lam yahdur ajaluhu, yang belum datang ajalnya, faqala indahu, lalu dia berkata di dekat orang sakit tadi, sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Ya, membacanya sebanyak 7 kali.
Ini nih. Doanya begini. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayasfiyaka atau ayasfiyaki kalau perempuan. Sama seperti jazakallahu khairan. Kalau yang berbuat baik pada kita orang laki-laki, kita mengucapnya jazakallahu khairan. Kalau yang berbuat satu orang laki-laki. Kalau yang berbuat pada kita satu orang perempuan, jazakillahu khairan. Kalau yang berbuat itu satu laki-laki tapi beserta keluarganya, yang ngasih itu orang laki-laki, tapi yang mengantarkan anaknya misalnya gitu. Nah itu supaya anaknya dapat pahala, orang yang ngasih juga dapat pahala. Doanya jazakumullahu khairan. Itu. Ya, semoga Allah membalas kepada kalian semuanya, bapaknya, ibunya, anaknya yang cuma nganter, bapak ibunya mungkin yang beli gitu ya, dapat pahala semuanya, kebaikan. Ini as'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayasfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, pemilik arsy yang agung, untuk menyembuhkan engkau. Karena kita tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Orang yang menengok orang sakit yang belum datang ajalnya, lalu dia berkata di sisinya, di dekatnya sebanyak 7 kali ucapan as'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayasfiyak. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayasfiyaka. Illa kecuali kata Nabi afahullahu min dzalikal marad. Allah pasti menyembuhkan dia dari sakitnya itu. Nah, terus sekarang masuk ke bab yang kedua. Tadi ke bab yang pertama kan bab menengok orang sakit. Sekarang bab yang kedua, babu mangkana akhiru qaulihi la ilaha illallah wa talqinal muhtadar wa taujihihi wa tahmidil mayyiti wal qiraati indahu. Jadi bab man orang yang kana adalah akhiru qaulihi, akhir ucapannya la ilaha illallah, kemudian mati, masuk surga dia. Wa taltaqina atau bab yang kedua selain bab tentang orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah sebelum mati dia masuk surga. Ini bab juga mengandung tentang talqinal muhtadhar. Bab tentang mentalkin, mendikte, mengajari, mengucapkan al-muhtadhar kepada orang yang hampir mati, mau meninggal, ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa taujihihi, dan menghadapkan orang yang mati ke arah kiblat, wa tahmidil mayyiti, dan memejamkan orang yang mati, matanya orang yang mati. Wal qiraati indahu, dan membaca Al-Quran di dekat orang yang ini yang akan mati maksudnya. Tapi sebagian ulama maksudnya di dekat orang yang mati sekalipun boleh. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh saudara kita di Sampit ini, yang dilakukan oleh saudara kita di kalangan NU, ya, nah dia itu membacakan surat Yasin di dekat orang mati, ya nggak apa-apa, itu baik, kebaikan, biarin aja. Ya. Yang kedua dari bab tak mentalkin ini, tadi babnya kok 2 sih? Ini 5A. Ya, yang kedua orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah. Terus bukan bab ini ya misalnya ya. Iya bab sih. Bab akhir ucapannya la ilaha illallah. Nah ini diuraikan satu persatu. Judul babnya tadi panjang, sekarang ditulis pada bab yang kedua ini dipisah secara tersendiri. Bab mentalkin orang yang akan mati, mengarahkannya ke kiblat. Oh ini terjemahannya Pak, Masya Allah. Ini judul babnya dalam bahasa Arab. Bab yang kedua ini terjemahannya. Bikin sendiri, ngetik sendiri, lupa sendiri. Ya. Bab mentalkin orang yang akan mati, mengarahkannya ke kiblat, memejamkan matanya, membaca Al-Quran. Ini judul babnya.
bab yang kedua. Nah ini terdiri dari beberapa bab lagi, yaitu nomor 1 hadis nomor 6, yaitu orang yang akhir ucapannya sebelum mati la ilaha illallah masuk surga. Masya Allah. Ayo kita berlomba-lomba banyak-banyak baca la ilaha illallah. Jangan kalah sama orang lain, Pak. Orang lain tuh setiap ada orang 3 harian, 7 harian, 40 harian, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis sholat subuh juga begitu, la ilaha illallah. Itu kalau dituruti itu sampai 100 kali itu. Ada yang 100 kali itu, la ilaha illallah itu. Tapi ada yang cuma enggak sampai 100 ya, ada yang cuma berapa, saya enggak ngitung. Tapi kalau saya pernah sholat di Amuntai sana, Pak, 100 kali. Saya pernah ke Amuntai sekali, waktu mau cari tempat pindahan, mau pindah dari Sampit, maunya ke Banjarmasin, tapi ditolak sama orang Banjarmasin. Jangan Pak Dokter, Pak Sugeng jangan sini, enak-enak di Sampit sendirian di sana. Aku cari yang dekat dengan Banjar, dekat dengan bandara Banjarmasin. Terus udah di sana aja, sana jadi raja kok. Satu orang aja di sana. Udah saya nggak putus asa ke Banjarbaru. Lihat rumah sakitnya, kok lebih bagus daripada Sampit. Tanya-tanya, lihat daftar, aduh, kok nggak enak juga sini ya. Terus ke Martapura, lihat rumah sakit Siti siapa? Zulaiha ya. Siti Zulaiha ya rumah sakit. Itu ke Kandangan, lihat dari luar aja nggak masuk ya. Terus mau ke Barabai, jauh belok kanannya, kira belok kiri. Arah Tanjung kah itu ya. Itu sampainya di Amuntai. Sampai di Amuntai, ini kok bagus rumah sakitnya. Waktu itu rumah sakit Amuntai lebih bagus daripada Sampit. Zaman segitu, zaman tahun 2000 berapa ya? 2008 atau 2009 tuh. Sekitar itulah. Itu kayaknya di sini nyaman ini. Tapi kita sholat Jumat, kok sini yuk NU semua ini. Itu mau sholat Jumat tuh, habis sholat Jumat tuh baca Al-Fatihah Pak, rame-rame. Aduh, enggak bisa aku hidup begini. Kebanyakan masjid NU semua di sini. Aduh, nanti saya ada orang mau saya dikafirkan sendiri di sini. Wah, kayaknya enggak cocok lah. Sudah balik, putar balik. Balik ke Sampit lagi sudah. Andai kata saya pindah waktu itu, ini kita enggak jadi, ini masjid ini enggak ada ini Pak. Masjid ini enggak ada, sudah. Dan saya enggak ngajar di sini. Itulah takdir saya itu di sini. Ya kalau sudah takdir itu mau diapa-apakan enggak bisa. Enggak dirubah enggak bisa. Takdirnya Jokowi jadi presiden, sampai menolak benci bagaimana tetap jadi dia. Nah, yang ketiga ini yang akan datang ini enggak tahu siapa. Tapi presiden kita tuh dibilang oleh orang tuh kurang kerjaan. Udah kalau udah mau pensiun udahlah, enggak usah mikir siapa yang jadi presiden berikutnya itu enggak usah, itu bukan urusan Bapak. Udah biar aja rakyat memilih lagi. Karena beliau mengarahkan pilihlah yang berambut putih. Kayak itu tanda dia memikirkan rakyat. Wah, berarti siang ini Pak Wian memikirkan rakyat. Coba tanya apa tiap hari memikirkan rakyat? Enggak, ya memikirkan dirinya sama keluarganya, mikirkan sawitnya ya Pak ya. Enggak mikirkan rakyat. Astagfirullahaladzim, diprotes orang banyak itu Pak Presiden kita. Nah kembali ke sini saudara. Yang keenam, orang yang akhir ucapan sebelum mati la ilaha illallah masuk surga. Dalilnya ini, hadis nomor 6 adalah hadis nomor 1768. An Muadzin, dari sahabat Muad radhiyallahu an, Muad bin Jabal radhiyallahu an, qala dia berkata, sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mangkana akhiru qaulihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini di sini bunyinya begini. Man barang siapa yang kana adalah akhiru qaulihi, akhir ucapannya, di hadisnya Bukhari, mangkana akhiru kalamihi. Begitu bunyinya. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir omongannya dalam hidup ini la ilaha illallah, dia bisa mengucapkan la ilaha sebelum mati, dakhalal jannah kata Nabi, dia pasti masuk surga, pasti. Nabi bilang begitu. Makanya sulit Pak mentalkin orang tuh jadi sunnah muakkadah, jadi diwajibkan itu.
Apalagi itu bapak kita, ibu kita. Bimbing, ditalkin, dibimbing, didiktikan. Pak, Bu, ucapkan la ilaha illallah. Gitu. Walaupun orangnya beragama Nasrani, enggak apa-apa beragama Nasrani. Ibunya, bapaknya beragama Nasrani, bimbing kalau pas sakit kayak sudah parah. Bu, ayo Bu, ucapkan la ilaha illallah. Ayo Pak, ucapkan la ilaha illallah. Siapa tahu dia mau. Kalau dia mau, udah dia. Muslim itu walaupun dia belum sempat sholat. Mati disolati, kuburkan cara Islam. Tuh. Ya, ini hadis ini rawahu Ahmad yang meriwayatkannya Imam Ahmad, wa Abu Daud dan Imam Abu Daud. Tapi Bukhari juga meriwayatkan, ini tidak disebut di sini. Dalam kitab Sahih Bukhari ada. Jadi jelas ya, siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal dunia la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Hadis yang ketujuh dari bab yang kedua yaitu talkinkanlah orang yang akan mati. Ini tersebut di hadis yang ketujuh, hadis nomor 1769. Wa an Abi Sa'idin, dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, Lakinu mautakum, talkinkanlah orang yang akan mati di antara kalian la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Ya, itu perintah Nabi. Jadi talkinkanlah atau didiktekanlah, tuntunlah untuk mengucapkan la ilaha illallah kepada orang yang mautakum, orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Kalau ini diartikan orang sudah mati, ya waktu di kuburan. Waktu di kuburan kita mendoakan dia, Allahumma tsabbithu inda su'al, Allahumma tsabbithu inda su'al. Itu ada hadisnya nanti. Allahumma tsabbithu inda su'al biqauli tsabit la ilaha illallah. Kita mendoakan orang yang sudah meninggal gitu. Mendoakan dari atas kuburnya. Ucapkan la ilaha illallah ya. Kalau nanti ditanya man rabbuka, jawab Rabbi Allah la ilaha illallah. Gitu loh ya. Kita orang sini kan gitu ya Pak ya. Kalau habis meninggal dunia kan mereka duduk di tikar gitu kan. Dipimpin salah seorang situ baca apa, termasuk ngomong sama orang yang sudah meninggal. Kalau ditanya man rabbuka, jawab la Rabbi Allah. Kalau ditanya ma dinuka, apa agamamu? Jawab dini al-Islam, dini al-Islam. Ma kitabuka, kitabil Al-Qur'an. Ya, man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ngajari orang yang sudah mati dengan kalimat la ilaha illallah di atas kuburnya. Ya, kalau sebelum dikubur ya sebelum mati diajari la ilaha illallah. Karena itu yang kita cari. Akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ini hadis rawahul jamaah, yang meriwayatkan adalah jamaah ahli hadis illal Bukhari, kecuali Bukhari. Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini karena beliau tidak menemukan sanad yang sahih untuk hadis ini. Ini hadis ini sanadnya tidak sahih, hanya sampai pada hasan saja. Ya, Bukhari itu dalam kitab hadisnya itu enggak mau, kalau enggak sahih enggak mau dia. Muslim juga begitu. Kalau enggak sahih dia enggak mau meriwayatkan. Tuh hebatnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang hasan aja enggak mau dia. Berikutnya hadis yang ke-8 dari bab yang kedua. Apa itu? Tentang ada 7 dosa besar yang harus kita hindari sebelum kita mati, atau di waktu kita sakit, atau di waktu kita belum sakit atau sehat ini. Kita harus berusaha meninggalkan dosa-dosa besar, utamanya 7 dosa besar. Apa saja itu? Ya nanti di hadisnya. Ini diterangkan yang berhubungan dengan jenazah. Hadis nomor 8 yaitu hadis nomor 1770. Wa an Ubaid bin Umair, dari seorang yang bernama Ubaid bin Umair, an abihi, dari bapaknya, jadi dari Umair. Wa kana, dan adalah Umair ini lahu suhbatun, dia memiliki hubungan persahabatan dengan Nabi. Dia ini sahabat Nabi walaupun namanya tidak terkenal. Ini sahabat Nabi ini. Sahabat Nabi ini berkata, anna, bahwasanya rojulan, ada seorang laki-laki, qala, dia berkata,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal kabairu, apakah dosa-dosa besar itu ya Rasulullah? Dosa-dosa besar itu apa saja ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, hiya sab'un, dosa besar itu dia ada 7. Disebutkan oleh Nabi satu persatu. Lalu fadzakara minha, lalu Nabi fadzakara minha, lalu Nabi menyebutkan minha sebagian darinya, ya, wastihlalul baitil haram kiblatikum ahyaan wa amwatan. Termasuk 7 dosa besar adalah menghalalkan baitul haram, baitullah, kiblatikum, ya, sebagai yang merupakan kiblat kalian, ahyaan dalam keadaan hidup, wa amwatan dan dalam keadaan mati. Maksudnya kiblat kalian baitullah itu adalah kiblat orang di antara kalian, orang muslim ini, baik dia masih hidup kiblatnya adalah Ka'bah sana, Mekah sana. Kemudian dalam keadaan sudah mati pun kiblatnya tetap sama. Jadi kalau ada orang menghalalkan baitullah, menghalalkan Mekah, sesuatu yang haram dilakukan di Mekah, dia menghalalkan, itu dosa besar. Jadi kalau kita pergi ke Mekah untuk haji atau umroh, tidak boleh mematahkan rumput-rumputan, mencabut rumput-rumputan di sana, nggak boleh. Itu salah satunya, ya kan? Kemudian tidak boleh, yang paling besar tidak boleh berperang di Masjidil Haram, tidak boleh. Kemudian tidak boleh apa lagi itu? Nah, bagi orang yang ihram itu loh, ya, menikah pada waktu haji atau ihram tidak boleh. Nanti udah selesai, tahan dulu sebentar. Ya, nanti udah selesai, apa namanya, tahlul baru kamu boleh. Nah ini ya, saya ulangi di sini, menghalalkan baitul haram, padahal itu sesuatu yang diharamkan, dan baitul haram adalah kiblat kalian, kiblatikum ahyaan wa amwatan. Jadi menghalalkan perbuatan haram itu termasuk dosa besar. Jadi kita jangan menjadi orang yang suka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Jangan, itu dosa besar itu. Nah, berikutnya yang ke-9, memejamkan mata orang yang mati dan berkata yang baik-baik. Hadis nomor 9 ini. Wa an Shaddad bin Aus, di sini nomor 1771 dari kitab jenazah ini amalan yang ke-9. Wa an Shaddad bin Aus, dan dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadartum, apabila telah hadir, mautakum, kepada seseorang yang akan mati di antara kalian, atau apabila sudah hadir kepada seseorang yang idza hadartum mautakum, apabila sudah hadir, sudah mendatangi kalian, sudah mendatangi. Idza hadartum, apabila kalian sudah mendatangi, sudah menghadiri, mautakum, orang yang sudah mati. Nah ini loh Pak, kontroversi, perbedaan pendapat. Mautakum ini kadang-kadang diartikan sudah mati, kadang-kadang diartikan yang akan mati. Makanya kita tidak bisa menyalahkan orang yang baca Yasin di dekat orang yang sudah mati, nggak bisa kita halangi, nggak boleh kita larang, karena mereka beranggapan mauta ini secara bahasa artinya orang yang mati. Di samping kalau menurut hadis penjelasannya orang yang akan mati. Nah, jadi ya biar aja lah, orang sudah mati dibacakan Yasin, ya nggak apa-apa. Ya. Ini loh, idza hadartum, apabila kalian menghadiri orang sudah mati di antara kalian, fa ahmidul basara, maka pejamkanlah matanya. Ini kalau ini diartikan idza hadartum mautakum, coba perhatikan, apabila kalian mendatangi orang yang akan mati di antara kalian, fa ahmidul basara, maka pejamkanlah matanya, karena diludahi nanti. Orang masih belum mati kok dipejam-pejamkan matanya, ya, mungkin marah dia.
Maka diartikannya orang yang sudah mati, dipenjamkan matanya. Kalau dia sudah mati biasanya matanya terbuka. Itu Nabi memerintahkan, maka pejamkanlah oleh kalian al-basara, matanya dia. Fa inna, karena sesungguhnya al-basara yang namanya penglihatan atau mata itu yatba'ur ruh, dia akan mengiringi ruh, mengikuti jalannya ruh. Wa qulu, dan ucapkanlah di saat saudara berada di dekat orang yang meninggal, ketika saudara melayat, berkatalah khairan, yang baik-baik. Nah ini kita melayat itu suruh ngomong yang baik-baik. Di luar kita sudah ngobrol, ketawa-ketawa, cerita yang enggak jelas. Itu kesalahan kita, itu harus kita perbaiki. Itu kasih tahu masyarakat ini salah kalau kita melayat ke tempat orang itu diam. Atau kalau berkata wa qulu khairon, Nabi yang menyuruh, berkatalah kalian yang baik. Ya, di dekat orang yang sudah mati. Fa innahu, kana sesungguhnya perkataan kalian di dekat orang yang sudah mati atau di dekat orang yang sakit itu yu'ammanu, diaminkan oleh malaikat ala maqala, atas apa yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan, apa yang telah mengucapkan ahlul mayyit, keluarga si mayit. Keluarga si mayit pun disuruh mengatakan yang baik-baik ketika ditinggal mati. Boleh nangis, boleh teriak, menjerit, boleh. Tapi ngomong yang baik. Jangan bilang, aduh bapak, kenapa mati pak? Nanti siapa yang neruskan uang sekolah bayar saya, siapa pak? Enggak usah ngomong begitu. Nanti ada yang ngurusi kamu. Asal kamu beriman dan bertakwa, diurusi kamu. Saya ini pak, enggak pernah mimpi saya jadi spesialis pak. Enggak pernah. Karena saya nggak punya duit untuk sekolah waktu itu. Disekolahkan orang pak, gratis, tis sampai selesai. Dan dikasih uang saku lagi, masya Allah. Allah yarham Buyung Nurdin, Haji Buyung Nurdin. Namanya Buyung Nurdin, orang Padang. Orang Padang itu, ini orang Padang yang beriman, jadi baik. Nah, orang Padang itu rata-rata ya orang baik, Muslim kebanyakannya. Ya, ini beliau yang menyekolahkan saya. Dan karena selama kuliah spesialis kan tidak boleh praktek dokter itu. Dia kasih saya uang saku. Ini cukup segini? Waduh, lebih dari cukup pak. Aduh, masya Allah kalau saya lihat tuh, senang banget saya. Dan itu Pak almarhum Haji Buyung Nurdin itu semasa hidupnya waktu dia belum ngaji, dia itu perokok berat ya. Terus dia tanya sama Ustaz, bagaimana caranya saya menghentikan rokok ini ya Ustaz? Gini aja Pak, uang yang untuk beli rokok itu sisihkan, belikan kaset. Ustaz nyuruh beli kaset untuk ngerekam pengajiannya Ustaz. Itu tahun 79. 78, 79, 77, 78, 79. Beliau mengaji lebih dulu daripada saya, Pak Haji Buyung Nurdin. Lebih duluan dia daripada saya. Itu sejak itu dia beli kaset sampai sekarang enggak merokok lagi. Itu teknik menghentikan dari kebiasaan merokok. Walaupun itu menyenangkan, tapi itu kan kita kembalikan pada Nabi lagi. Nabi menyuruh kita ngerokok enggak? Nah, kalau enggak ya udah jangan rokok, itu aja kan. Nah, yang Nabi perintahkan aja apa? Untung saja Nabi itu enggak ada dalam hadis satu pun dilarang merokok, enggak ada. Untungnya di situ loh Pak. Makanya orang NU marah kalau dibilang merokok itu haram, marah betul mereka. Kamu bisa bilang rokok haram dari mana kamu? Enggak tahu fikih bilang haram. Kamu ngamalkan apa? Amalannya itu Quran dan hadis. Quran dan hadis itu pakai fikih itu. Quran dan hadis itu pakai fikih. Fikih itu dasarnya Quran dan hadis juga. Mana ada fikihnya larangan merokok? Tidak ada. Makanya mereka enggak mengharamkan. Bahkan memakruhkan pun enggak. Jadi mubah gitu. Mubah itu boleh. Banyak kiai-kiainya tuh ngerokok terus. Habib itu juga ngerokok. Tapi ada juga Habib yang tidak ngerokok. Ada juga kiai NU yang enggak ngerokok, ada juga ya. Dah. Jadi berkatalah kamu yang baik karena sungguhnya perkataan kamu diaminkan. Ya, apa diaminkan oleh malaikat apa yang mengatakannya ahlul mayyit.
Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Yang terakhir membacakan surat Yasin untuk orang yang akan atau yang mati. Ini maksudnya begitu. Saya kasih tanda dalam kurung akan, karena sebagian mengamalkannya akan mati, sebagian mengamalkannya sesudah dia mati. Ya, biarin aja, enggak apa-apa. Hadis nomor 10 adalah hadis 1772. Wa an Ma'qil bin Yasarin, dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda begini, Iqra'u, bacakanlah oleh kalian, atau kalian bacakanlah Yasin, surat Yasin, ala kepada mautakum, orang yang akan mati di antara kalian, atau orang yang sudah mati di antara kalian. Ini hadis ini rawahu Ahmad, yang meriwayatkannya adalah rawahu Abu Dawud, yang meriwayatkannya adalah Abu Dawud wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Lihat, Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan. Ya, tapi ini boleh diamalkan. Yang berikutnya, hadis yang ke-10 masih dalam bab yang sama, atau hadis nomor 1773. Wa Ahmadu, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan selain Abu Dawud dan Ibnu Majah, Imam Ahmad juga meriwayatkan, tapi lafzuhu, lafal hadisnya Imam Ahmad, Nabi bersabda bukan iqra'u ala mautakum Yasin, atau iqra'u Yasin ala mautakum. Nabi tidak bilang begitu, tapi Nabi mengatakan Yasin qalbul Quran. Ya, surat Yasin adalah saripatinya Al-Quran, hatinya Al-Quran. Ibarat manusia itu yang penting adalah hatinya, bukan wajahnya, bukan penampilannya, bukan omongannya, hatinya. Kalau dia hatinya baik, omongannya pasti baik. Kalau dia hatinya baik, perbuatannya pasti baik. Tuh, orang dinilai oleh Allah yang dilihat hatinya, bukan wajahnya loh Pak. Bukan bajunya, bukan penampilannya, hatinya. Dan amalannya, perbuatannya. Makanya kalau orang hatinya baik, pasti amalannya baik. Nah, Al-Quran itu kata Nabi, itu qalbul Quran, hatinya Al-Quran atau jantungnya Al-Quran. Karena kalau dalam bahasa Arab dibilang qalbun, bahasa Indonesia itu hati, tapi simbolnya heart. Simbol seperti simbol jantung ini loh Pak. Tahu ya, heart tahu ya. Gambar heart tahu kan? Yang kayak gini. Seperti pohon apa? Daun apa? Waru. Nah, gini loh. Itu. Ya itu. Jantungnya Al-Quran itu ya surat Yasin. Layak ra'uha, tidak membacanya rajulun, seseorang. Tidak ada seseorang yang berusaha membaca Al-Quran, membaca surat Yasin, yuridullah, karena dia menginginkan keridhaan Allah, wa darul akhirat, dia menghendaki rumah di akhirat, illa kecuali hufirallahu, diampunilah untuknya dosa-dosanya. Jadi orang yang membaca Yasin itu diampunkan dosa-dosanya, digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Kalau niatnya membaca Yasin adalah menghendaki keridhaan Allah dan menghendaki tempat di akhirat sana, itu pasti diampuni dosanya. Kemudian Nabi mengatakan waqra'uha, dan bacakanlah surat Yasin ala mautakum, kepada orang yang meninggal dunia atau akan meninggal dunia di antara kalian. Wa qauluhu, perkataan Nabi, mangkana akhiru qaulihi la ilaha illallah, perkataan Nabi yang berbunyi di atas tadi, bahwa barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah illa dakhalal jannah, kecuali dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Di sini ada keterangan, qala syarih, telah berkata pensarah hadis ini rahimahullahu taala, fihi dalilun, pada hadis ini ada dalil, ada petunjuk, ala najati, kepada ada petunjuk yang menunjukkan kepada najati, selamatnya, mangkana akhiru qaulihi, orang yang adalah akhir ucapannya la ilaha illallah, selamat dari apa? Minan nar, selamat dari api neraka. Jadi dia tidak akan kena api neraka. Wastihqaquhu, dan berhaknya dia lidukhulil jannah, untuk masuk surga. Kalau orang sebelum mati bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia berhak masuk surga dan dia akan selamat dari neraka. Itu maksudnya.
Lakinu mautakum. Qauluhu perkataan Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Qala Nawawi, telah berkata Imam Nawawi, wa ajma'u, dan telah ijma' al ulama'u, para ulama, ala kepada hadat talqin, bahwa kepada talqin ini. Talqin adalah ijma' ulama. Wa karihu, dan mereka memakruhkan al iktsara alaihi, membanyakkan mengucapkan talqin kepada orang yang sudah mengucapkan talqin. Qalu, maksudnya mereka berkata, wa idza qalahu marratan, apabila orang sakit sudah mengucapkannya la ilaha illallah satu kali, la yukarraru alaihi, jangan diulang-ulang lagi, sudah cukup. Illa, kecuali ayyatakallama, bahwa dia berbicara ba'dahu, sesudah itu, bikalamin akhar, dengan pembicaraan yang lain. Fayu'adut ta'ridu lahu bihi, maka dihadapkan diulangi lagi, menghadapkan kepadanya bihi, dengan ucapan la ilaha illallah. Liyakuna, supaya jadilah akhiru kalamihi, supaya dia menjadi akhir ucapannya. Jadi kalau ada orang sakit, antara sadar dengan tidak, dia ngomong gak karuan, Pak, sudah Bu, bilang la ilaha illallah, Ibu, bilang la ilaha illallah, ayo bilang la ilaha illallah. Begitu dia sudah bilang la ilaha illallah, udah berhenti, jangan diulang-ulang lagi, sudah ditungguin aja dia. Ngomong yang lainnya lagi enggak dia? Ngomong yang lain lagi, udah Bu, jangan udah Pak, jangan mikir itu lagi. Bilang la ilaha illallah, itu maksudnya begitu. Jadi jangan mengulang-ulang, sudah, jangan disuruh berulang-ulang mengucapkan la ilaha illallah, itu akan memberatkan orang yang sakit. Orang hidupnya aja masih hidup aja suruh mengucapkan la ilaha illallah, susah kok. Enggak semua orang mau loh. Ya, hidupnya masih seperti kita hidup itu, terus banyak mengucapkan la ilaha illallah. Mana kita pernah 1000 kali bilang la ilaha illallah sehari? Enggak ada kan? Enggak ada toh? Ya itulah kita. Nah, kemudian yang terakhir, wastihlalu baitil haram kiblatikum ahya'a wa amatan. Kata-kata Nabi, dosa besar adalah menghalalkan baitul haram, yang merupakan kiblat kalian yang masih hidup maupun yang sudah mati. Menghalalkan sesuatu yang haram, itu maksudnya qala Syarih, telah berkata pensarah, istadalla bihi, ulama berdalil dengannya, ala masyru'iyati taujihil muhtadori ilal kiblati, disyariatkannya menghadapkan orang yang meninggal dunia ke arah kiblat. Nah, ini yang juga kita belum lakukan. Orang sudah mati tidur dimiringkan ke arah kiblat. Selama ini kan kita menelentangkan gitu kan? Ya. Nah, harusnya diarahkan ke kiblat seperti sudah dikubur itu loh Pak. Kalau kita sudah memandikannya, ya, diarahkan ke kiblat, posisi tidurnya itu. Ini hadisnya. Qauluhu, perkataan beliau Nabi, iqra'u yasin ala mautakum, bacalah yasin kepada orang yang akan mati atau yang sudah mati di antara kalian. Qala Syarih, telah berkata Syarih rahimahullah, qala Ahmad, telah berkata Imam Ahmad fi musnadi, dalam kitab musnadnya, hadatsana dan seterusnya sampai kepada hadisnya, yaitu qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda begini, mamin mayyitin, tidak ada dari satu mayit pun, tidak ada dari satu orang yang mati pun, tidak ada satu orang mati pun yang yamutu, dia mati, fayuqra'u, lalu dibacakan indahu, di dekatnya, Yasin, surat Yasin, illa, kecuali hawwanallahu alaihi, Allah akan mudahkan kematian itu kepadanya. Jadi dalilnya orang membacakan surat Yasin biar orangnya cepat mati gitu. Daripada dia menderita, hidup seperti enggak hidup, mati seperti enggak mati, bacakan surat Yasin aja. Tapi perlu diketahui, ini hadis sanadnya dhaif, walaupun banyak yang mengamalkannya. Sampai di sini sudah selesai. Nanti kita akan menginjak bab yang ketiga, babul mubadarati ila tajjizil mayyiti wa qada'i daini. Bab menyegerakan kepada persiapan mengubur mayit dan melunasi hutangnya. Ya, insya Allah. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.